senina ras kurang sopesi bagikan kata di bata mari dagi ras kita artoto kita. O di bata Bapa kami sini surga, kamkap di bata ingan pengendesen penalaman kami segedang-gedang kegeluhan kami ya Tuhan. Janah i gejapkan kami maka kampe di bata kami sila pernah nadingkan kami. Ibas kegeluhan kami paksa-paksa si bentasi kami. Bapa kami sini surga ibas warisi sendah pe terka kami anak-anak du ersembah man Tuhan. Janah tole pe ras-raska kami dengkahkan kata andu si badia. Kam degesi masuk-masuk kami o Tuhan. Gelah ngasuk kami guna dengkahkan kata andu pe bancika jadi gegesi baru man kami anak-anak du. Ibas Yesus Kristus Tuhan kami ertoto ras ngatakan bujur man bandu. Amin. Firman Tuhan yang menjadi ayat renungan kita diambil dari kitab Wahyu 12 ayat 10 sampai ayat yang ke-17. Demikian firman Tuhan. Nyanyian kemenangan. Dan aku mendengar suara yang nyaring di sorga berkata, sekarang telah tiba keselamatan dan kuasa dan pemerintahan Allah kita dan kekuasaan Dia yang diurapinya, karena telah dilemparkan ke bawah pendakwa saudara-saudara kita yang mendakwa mereka siang dan malam di hadapan Allah kita. Dan mereka mengalahkan Dia oleh darah anak domba dan oleh perkataan kesaksian mereka, karena mereka tidak mengasihi nyawa mereka sampai ke dalam maut. Karena itu bersukacitalah, hai sorga dan hai kamu sekalian yang diam di dalamnya. Celakalah kamu, hai bumi dan laut, karena iblis telah turun kepadamu, dan geramnya yang dahsyat karena ia tahu bahwa waktunya sudah singkat. Dan ketika naga itu sadar bahwa ia telah dilemparkan di atas bumi, ia memburu perempuan yang melahirkan anak laki-laki itu. Kepada perempuan itu diberikan kedua sayap dari burung nasar yang besar, supaya ia terbang di tempatnya di padang gurun, di mana ia dipelihara jauh dari tempat ular itu selama 1 masa dan 2 masa dan setengah masa. Lalu ular itu menyemburkan dari mulutnya air sebesar sungai ke arah perempuan itu supaya ia dihanyutkan sungai itu. Tetapi bumi datang menolong perempuan itu. Ia membuka mulutnya dan menelan sungai yang disemburkan naga itu dari mulutnya. Maka marahlah naga itu kepada perempuan itu, lalu pergi memerangi keturunan yang lain yang menurut hukum-hukum Allah dan memiliki kesaksian Yesus. Demikian pembacaan firman Tuhan bagi kita hari ini. Saudara-saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan, seperti yang kita tahu bahwa kitab Wahyu adalah merupakan kitab yang terakhir dalam Perjanjian Baru. Dan kitab Wahyu disebut juga sebagai kitab apokaliptis, artinya berisi nubuatan yang menyatakan akan kenyataan yang masa yang akan datang. Kitab Wahyu juga banyak memakai simbol-simbol, tanda-tanda, dan angka atau bilangan. Mungkin banyak di antara kita, kitab Wahyu adalah salah satu kitab yang paling jarang kita baca. Karena memang kitab Wahyu adalah kitab yang sedikit lebih sulit memahami. Karena banyak memakai simbol-simbol, tanda-tanda, dan angka-angka. Tetapi puji Tuhan, hari ini kita boleh membuka firman Tuhan dan belajar dari kitab Wahyu ini. Seperti bacaan kita hari ini diambil dari Wahyu 12
ayat 10 sampai ayat yang ke-17. Di dalam Wahyu 12 berbicara mengenai peperangan dan keselamatan umat Tuhan. Beberapa tokoh yang kita lihat di dalam pasal 12 secara keseluruhan, ada perempuan berselubungkan matahari di ayat yang ke-1. Ini adalah simbol yang menunjuk akan umat Allah. Berikutnya ada disebut seekor naga merah padam di ayat yang ke-3. Itu adalah simbol yang menunjukkan setan atau iblis. Berikutnya ada seorang anak laki-laki yang ditakdirkan menggembalakan semua bangsa dengan gada besi. Ayat yang ke-5. Ini menunjukkan Yesus Kristus Tuhan kita. Dan ada Mikael di ayat yang ke-7. Mikael adalah penghulu malaikat surga. Di ayat yang ke-10 bacaan kita hari ini dikatakan adalah nyanyian kemenangan. Aku mendengar suara yang nyaring dari sorga berkata, sekarang telah tiba keselamatan dan kuasa dan pemerintahan Allah kita, dan kekuasaan Dia yang diurapinya, karena telah dilemparkan ke bawah pendakwa saudara-saudara kita yang mendakwa mereka siang dan malam di hadapan Allah. Saudara-saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan, ini adalah ungkapan sukacita besar akan kedatangan Juru Selamat Yesus Kristus dan kekalahan iblis sebagai raja pendakwa penghancur umat Tuhan, tetapi telah dikalahkan dan dilemparkan ke bumi. Sukacita yang diungkapkan atas kemenangan bagi seluruh umat Tuhan dalam kehadiran Yesus Kristus sebagai Juru Selamat umat yang percaya. Sukacita ini diungkapkan lewat pujian dan memuliakan Allah. Mereka bernyanyi tentang keselamatan yang dikaruniakan. Kasih Yesus Kristus yang telah mencurahkan darahnya di atas kayu salib. Jadi di sini jelas dikatakan bahwa darah anak domba itu telah menghancurkan kuasa iblis. Di dalam kuasa darah anak domba yaitu Yesus Kristus, iblis dihancurkan, iblis dikalahkan. Saudara-saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan, kita jelas sudah memahami dan mengimani bahwa apa yang dikatakan dalam firman Tuhan hari ini adalah sudah ada di dalam hati dan iman kita, bahwa Yesus Kristus Tuhan kita adalah Allah yang berkuasa, yang telah mengalahkan segala kuasa yang ada di bumi dan termasuk kuasa iblis. Tetapi walaupun demikian, kita melihat dari ayat bacaan kita hari ini, di ayat yang ke-13 sampai ayat yang ke-18 dikatakan bahwa ternyata iblis tidak pernah berhenti, belum pernah berhenti untuk memburu, menggoda kita
sebagai umat Tuhan. Walaupun iblis telah dihancurkan, dikalahkan oleh Yesus Kristus, tetapi iblis ternyata tidak berhenti untuk menggoda, untuk mencari, memburu setiap umat yang percaya kepada Tuhan. Oleh sebab itu di sini kita diingatkan, jangan pernah lengah di dalam kehidupan kita. Artinya sebagai umat yang percaya kepada Tuhan, harus terus mendekatkan diri dan hidup kita kepada Tuhan. Serahkan hidup kita di dalam hadirat-Nya, di dalam penyembahan dan puji-pujian kita kepada Tuhan. Sekalipun Allah kita di dalam Yesus Kristus adalah Allah yang berkuasa dalam hidup kita, tetapi sebagai umat Tuhan kita diingatkan bahwa jangan sekalipun jauh dan jauhkan hidup kita dari Tuhan. Tetapi justru hari ini firman Tuhan mengajak kita bagaimana kita menyerahkan hidup kita dan terus ada di dalam hadirat Tuhan melalui penyembahan, ibadah, dan puji-pujian kita kepada Tuhan. Sama halnya seperti minggu hari ini. Minggu ini kita masuk ke dalam minggu kantate. Bernyanyilah, rendelah. Saudara-saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan, bernyanyi, memuji Tuhan. Ini bukan karena suara kita baik, suara kita mejile. Bukan persoalan baik mejile atau tidak, tetapi orang percaya kita sebagai umat Tuhan bernyanyi, memuji Tuhan, menyembah Tuhan adalah karena Allah mengasihi kita, mengasihi aku, mengasihi kamu, mengasihi kita semua. Itulah alasan kita selalu menyembah Tuhan dan memuji-muji Tuhan di dalam kehidupan kita. Seperti tema kita hari ini, Allah mengasihi kita, di bata engkelengi kita, anak-anaknya. Sebagai ucapan syukur dan penyerahan hidup kita kepada Tuhan akan kasih kemenangan yang selalu Tuhan berikan bagi kita umatnya. Itulah alasan kita untuk memuji-muji Tuhan, bernyanyi bagi Tuhan. Di dalam pujian, di dalam kita bernyanyi, yang pertama adalah dalam pujian kita, di situ kita menyampaikan kerinduan suara hati kita kepada Tuhan. Dan ada juga kalanya ketika kita bernyanyi, ada waktu-waktu kita bernyanyi sambil meneteskan air mata. Seperti lagu pujian kita misalnya, ketika kita datang ke hadapan Tuhan. Ragu Tuhan ngadapan Bandung, Yesus dudurkan tandu, alokenlah aku. Pujian adalah menyampaikan suara hati, kerinduan kita kepada Tuhan. Di dalam pujian juga kita mendekatkan diri kita kepada Tuhan. Semua kita mengalami, di dalam kita bernyanyi, kita merasakan
Sungguh Allah hadir bersama-sama dengan kita. Sungguh Allah itu begitu dekat dengan kita. Sama halnya seperti lagu pujian. Allah itu hanya sejauh doa. Sama juga seperti pujian, nyanyian kita. Di dalam pujian, nyanyian, ketika kita bernyanyi, kita sungguh merasakan bahwa Allah sungguh adil bersama-sama dengan kita. Dan di dalam pujian juga kita sungguh boleh merasakan bahwa kita dilepaskan dari segala beban-beban berat dalam hidup kita. Sehingga ketika kita mengalami pergumulan, ketika kita mengalami penderitaan, kesedihan, sering sekali hanya satu yang kita inginkan, yaitu bernyanyi, mencurahkan isi hati kita ke hadapan Tuhan. Dan ketika kita memuji Tuhan, di dalam penyerahan diri dan hidup kita, dalam pergumulan kita, sungguh kita merasakan hati kita lega, beban kita dilepaskan oleh Tuhan. Sehingga di dalam pujian juga mengubah kesedihan kita menjadi sukacita. Saudara-saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan, untuk itu melalui firman Tuhan hari ini, firman Tuhan mengajak kita seluruh umat Tuhan, datanglah terus ke hadirat Tuhan. Datanglah di dalam pujian kita kepada Tuhan. Pujian kita kepada Tuhan, bagi Tuhan tidak pernah terlalu banyak. Jadi, olah kambiar, buai sarende, bagi Tuhan pujian kita tidak pernah terlalu banyak. Tapi sampaikanlah segala isi hati kita ke hadapan Tuhan melalui pujian kita. Datanglah selalu ke hadirat Tuhan di dalam pujian kita. Berikan hidup kita melalui pujian kita setiap saat kepada Tuhan. Tuhan Yesus memberkati kita. Salam sehat buat kita semua. Amin. Mari kita berdoa. Bapa yang di sorga, terima kasih ya Tuhan. Hari ini firman Tuhan kembali mengingatkan kami. Betapa kasih Tuhan begitu besar bagi kami. Yang sudah memberikan kami keselamatan, kemenangan di dalam Yesus Kristus Tuhan kami. Sebagai umat-Mu ya Tuhan, di tengah-tengah kehidupan kami di dalam dunia ini, hidup kami juga tidak terlepas dari pergumulan, penderitaan. Secara khusus ya Tuhan, godaan-godaan yang datangnya dari kuasa iblis. Tetapi kami sungguh boleh dimenangkan jikalau hidup kami senantiasa tetap ada di dalam hadirat-Mu. Jika hidup kami senantiasa mengandalkan Tuhan di dalam hidup kami. Hanya ketika bersama-Mu lah kami boleh dimenangkan di dalam setiap situasi kehidupan kami ya Tuhan. Biarlah firman Tuhan hari ini memberikan kami terus semangat pengharapan untuk tidak pernah meninggalkan Tuhan di dalam hidup kami. Dan hari ini juga firman-Mu mengingatkan kami, biarlah setiap umat-Mu boleh datang ke hadirat-Mu untuk menyembah, memuji dan memuliakan Tuhan melalui puji-pujian kami ya Tuhan. Berkati kami ya Bapa. Biarlah pujian setiap saat boleh kami persembahkan, boleh kami bawa ke hadirat-Mu. Berkati
Berkati kami ya Tuhan, berkati seluruh anak-anak Tuhan. Jemaat Tuhan Runggun GBKP Ciledug. Berikan kami kemenangan, kemenangan yang datangnya daripada Tuhan. Kami bersyukur dan berdoa di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus. Amin.